Bab 916, Pemain Gelap. Pangkat apa itu Maun? Malaikat bertopeng terkejut, matanya melebar saat dia menatap Tiger Api Iblis yang menjulang tinggi. Meskipun dia sudah tahu bahwa Zero Wing memiliki gunung ini, setelah menyaksikannya secara pribadi, dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Gunung Bloodsucker dan Gunung Kirin adalah gunung besi yang misterius. Namun, ketika membandingkan mons mereka dengan Tiger Api Iblis, dia akhirnya mengerti sesuatu. Perbedaan antara mons mereka bukan hanya satu peringkat. Berdiri di sana, dia bisa merasakan Tiger Api Iblis mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Secara umum, ia hanya merasakan tekanan dari monster peringkat kepala suku ini. Mungkinkah itu Gunung Emas Murni? Pertanyaan ini secara simultan muncul di pikiran Masked Angel dan teman-temannya. Bahkan kekuatan utama domain milik dewa tidak memiliki gunung emas baik. Saat ini, gunung terbaik yang mereka miliki adalah peringkat rahasia perak. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah level Si Feng. Si Feng saat ini tidak menggunakan masker iblis untuk menyamar sebagai api hitam. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan levelnya, jadi jika seseorang memperhatikan, mereka akan menemukan bahwa Si Feng sudah mencapai level 42. Dia sebenarnya 2 tingkat lebih tinggi daripada Bloodsucker dan Kirin. Tidak ada satupun pemain dengan level setinggi itu di berbagai kerajaan. Sulit membayangkan bahwa ahli seperti itu tinggal di kerajaan. Aku Ye Feng, tetua kehormatan dari Nol Sayap. Pemimpin persekutuan kami memiliki beberapa masalah mendesak yang harus diselesaikan, sehingga dia tidak dapat bertemu dengan kamu sekarang. Aku dapat mewakili Zero Wing dalam hal apapun yang ingin kamu diskusikan. Bolehkah aku tahu bisnis apa yang kamu miliki dengan Zero Wing? Bahkan elementalis seperti Phoenix Rain hanya mencapai level 39, namun di antara 6 orang ini, tidak hanya 2 telah melampaui Phoenix Rain, tetapi 4 lainnya adalah level yang sama. Mencapai level setinggi itu tidak mungkin tanpa metode khusus atau tim yang kuat. Bagi Aquaros, para pemain ini mungkin orang asing. Bagi Si Feng, mereka sangat akrab. Semua 6 pemain adalah nama super merah milik Dark Guild yang dikenal sebagai Raven. Raven telah muncul di dunia game virtual di masa lalu. Itu adalah guild pemula yang baru terbentuk setelah domain dewa diluncurkan. Apalagi, bahkan sekarang, Raven sama sekali tidak terkenal. Dark Guild tidak bisa bersaing dengan guild normal dalam hal jumlah anggota. Namun, jumlah anggota Raven Guild sangat mengesankan dengan kurang dari 1000 anggota. Bahkan 1 dekade setelah domain God diluncurkan, persekutuan memiliki kurang dari 3000 anggota. Namun, tidak ada seorang pun di domain dewa yang berani meremehkan Raven. Di masa lalu, Raven telah menjadi salah satu dari 6 Dark Guild di God's Domain. Persekutuan sangat kuat, bahkan Super Guild telah menghindari memprovokasi itu. Sementara 6 orang di depannya tampak seperti pemain biasa, ini hanya penyamaran. Tanpa keterampilan identifikasi lanjutan, seseorang tidak dapat mengungkap informasi apapun dari mereka. Penyamaran ini mirip dengan topeng iblis. Itu bahkan bisa menyembunyikan aura seseorang. Namun, di bawah mata Mahatau Si Feng, tidak ada yang akan tetap tersembunyi. Auras darah yang pekat. Berapa banyak orang yang telah mereka bunuh? Ketika Si Feng menggunakan mata Mahatau, ia menemukan bahwa nama mereka tidak lagi merah. Sebaliknya, mereka benar-benar hitam. Dalam God's Domain, ketika seseorang secara aktif membunuh pemain lain, selain dari ide mereka yang berubah warna, darah aura merah samar akan mengelilingi tubuh mereka. Namun, aura darah ini nyaris tidak terlihat. Secara umum, hanya setelah seseorang membunuh ratusan pemain, blood aura ini menjadi lebih jelas. Meski begitu, aura darah ini secara bertahap akan memudar seiring waktu. Namun, aura darah yang mengelilingi 6 sebelum dia cukup kuat untuk membuat rambut seseorang berdiri. Saat ini, blood auras mereka telah menebal menjadi kabut berdarah yang menyelimuti radius 4 hingga 5 meter di sekitar mereka. Si Feng bahkan tidak bisa mulai memahami berapa banyak pemain yang telah dibunuh oleh 6 orang ini untuk mencapai aura darah yang padat. Namun, ini masih belum mengapa ide mereka menjadi hitam. Di God's Domain, hanya pemain yang telah melakukan dosa yang tidak termaafkan yang menggunakan ide hitam pekat. Ini adalah jenis kutukan. Kutukan ini bisa membuat pemain tumbuh lebih kuat, sebagai gantinya, pemain terkutuk dibatasi pada area yang dikendalikan oleh kekuatan gelap. Jika penjaga NPC di kota NPC biasa menemukan mereka, konsekuensinya akan sangat parah. Halo, nama aku Bloodsucker. Tempat ini tidak cocok untuk diskusi kita. Mengapa kita tidak mencari tempat yang lebih pribadi untuk diajak bicara? Usul Bloodsucker, tersenyum tipis ketika memandang Si Feng. Baiklah, ikuti aku, Si Feng mengangguk. Dia kemudian memimpin Bloodsucker dan yang lainnya ke Zero Wings Residence. Setelah Si Feng memasuki Guild Residence, kerumunan di luar Residence menjadi bersemangat. Semangat mereka untuk bergabung dengan Zero Wing tumbuh. Di dalam ruang penerimaan Zero Wings Residence,
Saat Si Feng hendak menyiapkan beberapa minuman untuk Bloodsucker dan yang lainnya, Bloodsucker menghentikannya. Aku percaya bahwa tetua Ye Feng telah menggunakan keterampilan identifikasi canggih pada kita, kan? Kata Bloodsucker, tersenyum. Aku yakin kamu sudah tahu siapa kita. Seperti yang kamu lihat, kami adalah pemain merah, atau dengan kata lain, pemain gelap. Si Feng mengangguk tanpa berusaha menyembunyikan tindakannya. Sekarang setelah domain dewa sudah beroperasi begitu lama, sebagian besar persekutuan memiliki beberapa orang dengan keterampilan identifikasi tingkat lanjut. Karenanya, tidak ada gunanya menyembunyikan tindakannya. Kami adalah anggota Dark Guild Raven. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang kami karena persekutuan kami baru saja didirikan, tetapi untuk kekuatan Raven, kamu telah melihatnya sendiri. Kami datang ke sini hari ini untuk mencari kerjasama dengan Zero Wing, jelas Bloodsucker. Kerjasama dengan Zero Wing? Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara umum, Dark Guild dan Adventure Guild memikirkan bisnis mereka sendiri dan cenderung menghindari satu sama lain. Selain itu, Raven memiliki pendukung keuangan yang kuat. Persekutuan juga tidak memiliki banyak anggota, jadi itu seharusnya sangat mudah bagi persekutuan untuk berkembang. Raven tidak perlu bekerja sama dengan guild lain. Betul. Kami telah menyelidiki Zero Wing secara menyeluruh. Di permukaan, sementara itu mungkin terlihat seperti Zero Wing memiliki banyak ahli, hanya ada beberapa ahli sejati di persekutuan. Jika Zero Wing ingin berkembang di gelap arena, mengandalkan beberapa ahli ini tidak cukup. Bahkan kemenangan tim pertempuran Asura di pertandingan berikutnya tidak mungkin. Selanjutnya, sejak upgrade sistem, berbagai kekuatan utama telah mulai berinvestasi banyak ke gelap arena. Akan sangat sulit bagi Zero Wing untuk mendapatkan uang di sana di masa depan. Kamu sudah melihat kekuatan kami untuk dirimu sendiri. Jika Zero Wing memiliki bantuan Raven, guild kamu akan memiliki kesempatan berjuang untuk posisi penyelenggara arena gelap. Zero Wing tidak hanya dapat memperoleh jumlah uang astronomi setiap hari, tetapi kamu juga bisa mendapatkan berbagai bahan langka. Dengan sumber daya ini, Zero Wing akan dapat berkembang dengan mudah dan mampu memelihara gaya hidup dan pemain ahlinya. Aku yakin kamu dapat melihat manfaat dari hasil seperti itu. Ketika Bloodsucker menyelesaikan lamarannya, dia menjentikkan jarinya. Segera, beberapa potong peralatan Bloodsucker dan Kirin mengungkapkan efek bersinar spesial dari peralatan epik. Senjata Bloodsucker dan Kirin, khususnya, adalah senjata epik. Dengan berbagai peralatan ini, mereka dapat peringkat di puncak domain dewa. Apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Tanya Si Feng, agak tertarik. Seperti yang dikatakan Bloodsucker, di mata para pemain biasa, Zero Wing tampak seperti persekutuan yang penuh dengan para ahli. Namun, di gelap arena elit, Zero Wing itu hambar. Saat ini, hanya dia, Fire Dance, dan Valet Cloud yang andal yang bisa memenangkan pertarungan. Sayangnya, Aqua Rose masih sedikit melenceng. Bab 917, Bukti Kekuatan. Dark Guild Raven mempertahankan profil yang relatif rendah selama tahap awal domain dewa. Persekutuan selalu bergerak secara diam-diam. Keinginan persekutuan untuk mempertahankan profil rendah terlihat oleh kurangnya emblem persekutuan pada Bloodsucker dan teman-temannya. Jika bukan karena Raven mencoba untuk menunjukkan kekuatannya untuk mendapatkan kepercayaan Zero Wing, grup itu tidak akan pernah bertindak begitu flamboyan. Si Feng harus mengakui bahwa ini adalah salah satu manfaat yang dinikmati Zero Wing saat bergerak lebih dekat ke puncak domain dewa. Setiap kali dia memiliki masalah, orang-orang akan sering mengambil inisiatif untuk menawarkan kerja sama mereka. Jika Zero Wing adalah persekutuan kelas 3 atau persekutuan tak berseragam, bertemu orang-orang seperti Bloodsucker tidak mungkin, apalagi menginspirasi orang-orang ini untuk menemukannya. Pertanyaan langsung Si Feng telah membuat Bloodsucker sedikit terpana. Dia awalnya berpikir bahwa Si Feng akan bermain dengan kata-kata, mendorongnya untuk menyatakan kondisinya. Lagi pula, selama negosiasi, pihak yang mengungkapkan persyaratan mereka terlebih dahulu akan dirugikan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng akan memintanya dengan terang-terangan, dia tidak terbiasa dengan ini. Persekutuan telah mengirimnya, khususnya, untuk bernegosiasi dengan Zero Wing karena dia adalah salah satu anggota kuat persekutuan. Namun, sekarang, semua argumen halusnya yang telah disiapkannya untuk membujuk Si Feng dan upayanya untuk memamerkan Kirin dan kekuatan timnya telah sia-sia. Apa? Kamu tidak memiliki kondisi apapun? Si Feng tertawa. Tidak, hanya karena keterus-teranganmu sedikit mengejutkanku. Lagi pula, Raven hanyalah persekutuan kecil yang tidak dikenal, kata Bloodsucker, menggelengkan kepalanya. Karena tetua Ye Feng telah banyak bicara, aku akan memberitahumu kondisi Raven. Sebagai imbalan untuk Raven membantu tim pertempuran Asura, kami ingin 50% dari pendapatan yang kamu dapatkan dari Dark Arena. Kalian benar-benar galak, 50% terlalu banyak. Aku dapat menawarkan paling banyak 20% kepada kamu. Si Feng langsung menolak tawaran Bloodsucker. Dia sudah membagi pendapatan dari Dark Arena dengan Phoenix Rain.
Jika Raven Guild mengambil 50% lagi, Zero Wing tidak akan memiliki apa-apa. Aku menduga kamu tidak sepenuhnya memahami kekuatan Raven. Bagaimana kalau kita buktikan sendiri dulu? Kita bisa bernegosiasi sesudahnya. Bloodsucker mengerutkan kening ketika mendengar tawaran si Feng. Namun, dia tidak terkejut dengan hal itu. Persekutuan mereka tetap berada di bayang-bayang. Sampai sekarang, praktis tidak ada yang tahu betapa menakutkan Raven itu. Jika bukan karena sumber daya yang dibutuhkan Mindspace System yang baru diluncurkan, mereka tidak akan mencari Zero Wing untuk kerjasama. Menurut pendapatnya, si Feng hanya menawarkan persentase rendah karena dia tidak tahu kekuatan sejati Raven. Namun, begitu mereka menunjukkan kepada si Feng bahwa, dengan bantuan Raven, peluang Zero Wing untuk menjadi penyelenggara arena gelap akan meningkat, ia akan menyetujui 50%. Bagaimanapun, ini adalah pertukaran pasti untung. Bukti, si Feng mengerti aliran pemikiran Bloodsucker. Namun, dia benar-benar tidak mampu kehilangan 50%. Ketika si Feng mempertimbangkan untuk menolak tawaran Bloodsucker, dia tiba-tiba punya ide bagus. Sebelumnya, kepalanya sakit karena kurangnya ahli. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari 6 ahli tingkat atas, akan sia-sia untuk tidak memanfaatkan mereka dengan baik. Setelah itu, dia mengangguk dan tersenyum, berkata, jika Raven ingin membuktikan kekuatannya, kebetulan aku memiliki pencarian yang sangat sulit sehingga aku butuh bantuan ahli. Jika kamu dapat menunjukkan kepada aku bahwa kamu cukup kuat selama pencarian ini, mungkin ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Tentu saja, aku akan membayar kamu untuk bantuan kamu. Tidak masalah, kamu dapat meninggalkan pencarian ini ke Raven. Mengenai remunerasi, tidak perlu. Pertimbangkan hadiah Raven ini untuk Zero Wing, Bloodsucker dengan percaya diri menyatakan. Sejak awal, membuktikan kekuatan Raven adalah tujuan mereka untuk datang ke sini. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengejutkan anggota Zero Wing. Aku masih harus bersiap. Itu akan memakan waktu sekitar 3 jam. Kamu harus melakukan hal yang sama. Pencarian ini sangat sulit. Aku hanya ingin kamu mengirim 6 pakar, kata si Feng. Tidak dibutuhkan. Kami berenam akan cukup, Bloodsucker meyakinkan. Melihat tekad Bloodsucker, si Feng mengakhiri pembicaraan. Setelah meninggalkan ruang penerima tamu, dia menghubungi Youlan, memberitahunya bahwa mereka dapat segera menantang uji coba masuk kota suci Titan. Kedua belah pihak akan mengirim 50 ahli masing-masing dan Zero Wing akan memimpin tim. Youlan setuju menerima pesan si Feng. Rencana awalnya adalah menantang sidang masuk dalam 3 hari. Namun, peningkatan sistem hampir sia-sia 2 hari, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menunda operasi 2 hari lagi. Namun, setelah upgrade sistem, kecepatan produksi pemain lifestyle telah melambat secara signifikan. Akibatnya, berbagai guild besar sekarang sangat membutuhkan sejumlah pemain gaya hidup lanjutan. Secara alami, semakin cepat dia mendapatkan slot Titan City, semakin baik. Setelah mengkonfirmasi rencana itu dengan Youlan, si Feng menghubungi White Knight, meminta dia mengirim 14 ahli mereka. Anggota Zero Wing akan mengisi 30 slot yang tersisa. Meskipun si Feng tidak tahu ahli seperti apa yang akan dikirim Youlan, dia memiliki kumpulan ahli yang benar. Dengan kekuatan tempur para ahli ini, mereka memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menyelesaikan persidangan Titan City selama semua orang mengikuti perintahnya. Setelah 2 jam, 50 pemain telah berkumpul di dalam sebuah restoran kelas tinggi di distrik Nobel. Para pemain ini terdiri dari 3 kelompok, Zero Wing, Raven, dan AO. Tak perlu dikatakan, anggota Raven sangat kuat tentang level dan peralatan. Namun, anggota AO telah mengejutkan Zero Wing dan Raven. Rahang semua orang menyentuh lantai setelah anggota AO, dipimpin oleh White Knight, bergabung dengan mereka di restoran dan membuang jubah mereka. Mereka semua adalah level 42. Satu dapat dengan mudah peringkat di antara 10 pemain kerajaan dalam hal level di level 40. Selain itu, 10 teratas ini termasuk mereka yang menyembunyikan level mereka. Namun, White Knight dan timnya semuanya level 42. Selain dari level tinggi mereka, setiap anggota tim White Knight mengenakan peralatan yang sangat kuat. Di antara mereka, 4 memiliki peralatan yang setara dengan Bloodsucker dan Kirin. Sedangkan untuk White Knight, pemimpin kelompok, peralatannya melampaui Bloodsucker. Aura Ranger juga sangat tajam. Karena ini, Bloodsucker merasa ditekan. Siapakah orang-orang ini? Bloodsucker memperhatikan White Knight dan yang lainnya, syok mengisi hatinya. Apakah mereka ahli tersembunyi dari Zero Wing? Kirin dan yang lainnya juga merasakan tekanan besar dari anggota AO. Sebelumnya, mereka merasa gugup ketika bertemu Fire Dance dan para pakar tingkat atas Zero Wing. Sekarang, kelompok yang bahkan lebih menakutkan telah tiba. Hati mereka, yang telah dipenuhi keyakinan, kini goyah. Secara teoritis, pemain level 40 harus berdiri di garis terdepan domain dewa, namun begitu banyak ahli level 42 berdiri di depan mereka. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah ada kesalahan dalam laporan yang mereka terima.
Tak lama setelah White Knight dan yang lainnya tiba, Youlan memimpin sekelompok besar pemain ke restoran kelas tinggi. Bab 918, Kota Suci Titan. Restoran-restoran kelas atas di distrik Nobel terkenal dengan kemewahan mereka. Bahkan anggota elit besar guild pun enggan untuk makan di restoran-restoran ini. Para pemain ini lebih suka minum-minum di bar atau makan makanan biasa untuk mendapatkan lebih banyak uang. Setelah bergabung dengan Si Feng dan yang lainnya di restoran, Youlan melirik berbagai pemain. Segera, dia terkejut. Bagaimana Zero Wing memiliki begitu banyak pakar? Youlan sudah benar-benar menyelidiki Zero Wing, jadi dia sangat menyadari kekuatan tempur Zero Wing saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zero Wing masih memiliki rahasia. Anggota Au dan Raven adalah sumber keterkejutannya. Bahkan yang terendah di antara mereka adalah level 39, dengan mayoritas telah mencapai level 42. Komposisi tim Zero Wing membuat tim kewalahan. Di antara para pemainnya, yang tertinggi hanya level 39, sementara yang lain adalah level 38. Meskipun hanya ada perbedaan 2 atau 3 tingkat. Kesenjangan antara level 39 dan level 40 seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kecuali seseorang memiliki peralatan yang dapat mengurangi persyaratan level, jika tidak, mereka hanya bisa memakai peralatan level 40 saat mencapai level 40. Namun, peralatan seperti itu sangat langka. Secara umum, hanya item epik yang memiliki atribut seperti itu. Ada perbedaan besar dalam hal atribut dasar antara peralatan level 35 dan level 40. Jika mereka memiliki begitu banyak pakar tingkat tinggi yang bekerja bersama, menyelesaikan uji coba pintu masuk kota Titan akan jauh lebih mudah. Selain itu, Youlan dapat mengatakan bahwa, bahkan jika White Knight dan Bloodsucker adalah anggota dari Super Guild, mereka akan dianggap ahli puncak. Akan sangat sulit untuk menemukan ahli di dunia bawah yang bisa bersaing dengan keduanya. Kakak Wolf, apakah kamu itu Ranger dan Berserker? Youlan bertanya pada Werewolf dengan tenang. Tekanan yang dia rasakan dari White Knight dan Bloodsucker sangat kuat. Mereka seperti suar dalam kegelapan mutlak. Bahkan jika dia melawannya, akan sulit untuk tidak memperhatikan mereka. Di antara informasi yang ia miliki tentang para ahli domain dewa, tidak ada yang tercatat pada kedua individu ini. Meskipun dia tidak tahu siapa mereka berdua, Werewolf mungkin tahu mereka. Toh, Werewolf pernah bersinar terang di dunia game virtual. Meskipun kemudian dia melangkah pergi, dia tahu jauh lebih banyak ahli tersembunyi daripada dia. Aku tidak kenal mereka. Namun, aku yakin keduanya adalah seniman bela diri. Yang sangat kuat pada saat itu, jawab Werewolf, pikirannya sedikit rumit saat dia memeriksa tim Si Feng. Beberapa bulan yang lalu, Zero Wing hanyalah persekutuan baru yang tidak dikenal di kota Sungai Putih. Bahkan para pakar Zero Wing pada waktu itu tidak layak diperhatikan. Namun sekarang, persekutuan memiliki beberapa orang yang setara dengannya dalam hal standar pertempuran. Adapun White Knight dan Bloodsucker, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, bahkan dia harus mengakui bahwa dia lebih lemah dari mereka. Werewolf tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya pesona seperti apa yang dimiliki guild pemula seperti Zero Wing untuk menarik begitu banyak ahli. Bahkan dewa kelas 1 pun tidak mampu melakukan hal ini. Itu benar-benar membuatmu bertanya-tanya di mana pemimpin-pemimpin telah menemukan begitu banyak ahli. Anggota Smile yang luar biasa pasti sangat ketakutan sekarang. Blackie terkikik ketika dia melihat Youlan dan timnya yang kaget. Anggota Zero Wing lainnya setuju dengan Blackie. Ketika kelompok White Knight telah tiba, bahkan mereka terkejut. Si Feng melangkah maju dan berkata, Nona Youlan, sekarang semua orang ada di sini, haruskah kita mereformasi tim? Baik. Semuanya, tinggalkan timmu. Youlan mengangguk ketika dia menyematkan pandangan tajam pada Feng Feng. Meskipun dia sudah tahu bahwa Ye Feng akan memimpin ekspedisi ke kota Titan, dia agak terkejut menerima berita ini. Dia berpikir bahwa api hitam akan memimpin ekspedisi ini. Ini bukan karena dia meragukan kekuatan Ye Feng. Namun, Black Flame jauh lebih berpengalaman dengan memimpin tim. Yang paling penting adalah mereka menyelesaikan uji coba pintu masuk kota Titan. Lagi pula, begitu mereka bisa memasuki kota suci Titan, mereka bisa dengan cepat membina para pemain gaya hidup lanjutan. Di masa depan, mereka akan memiliki keuntungan yang lebih besar ketika bersaing dengan perusahaan perdagangan lainnya. Aku akan mulai membagi beban kerja. Aku ingin semua orang mengirimi aku daftar keterampilan kamu. Si Feng menginstruksikan Youlan dan yang lainnya setelah mengundang mereka ke timnya. Itu adalah rahasia persekutuan. Bagaimana kita bisa mengungkapkan informasi itu kepada orang luar? Anggota Smile yang luar biasa segera mengeluh. Semua serikat menyimpan rahasia atribut dan keterampilan dasar para pemain mereka. Itu terutama berlaku bagi para ahli guild. Jika orang lain menemukan informasi ini, akan sangat mudah untuk mengeksploitasi kelemahan mereka. Si Feng kemudian memandang ke arah Youlan dan berkata dengan serius, aku yakin kamu tahu betapa sulitnya ujian masuk kota Titan. Jika aku tidak tahu kemampuan semua orang, aku tidak bisa menjamin kesuksesan kami. Setelah memikirkannya,
Youlan mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Katakan padanya, uji coba masuk Titan City jauh lebih sulit daripada 100 orang Hell Mode Tim Dungeon. Jika pemimpin tim bahkan tidak tahu keterampilan apa yang dimiliki anggotanya, akan sulit baginya untuk mengeluarkan perintah yang efektif. Setelah menerima instruksi Youlan, anggota Overwhelming Smile mengirim daftar skill mereka ke Si Feng, meskipun dengan enggan. Adapun yang dimiliki oleh anggota Skills Au dan Raven, kedua kelompok telah lama memberitahu Si Feng. Anggota burung hantu sama sekali tidak menahan diri. Namun, Si Feng yakin bahwa anggota Raven telah menahan beberapa informasi. Bagaimanapun, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Setelah Si Feng memeriksa anggota Skill of Overwhelming Smile, dia sedikit terkejut. 23 dari pemain ini menggunakan skill Berserk. Di antara mereka, Youlan telah mempelajari mantra kehancuran skala besar dan mantra buff skala besar. Ini akan sangat membantu tim. Sebelum kita memasuki kota Titan, aku akan memberi semua orang tanggung jawab tertentu. Pastikan kamu memahami tugas kamu. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu melakukan bagian kamu. Si Feng kemudian memanggil antar muka sistemnya dan membagi semua orang menjadi kelompok-kelompok. Si Feng telah membagi tim yang terdiri dari 100 pemain menjadi 5 tim yang terdiri dari 20. Di antara mereka, satu tim akan berfungsi sebagai kekuatan utama sementara 4 sisanya akan berfungsi sebagai dukungan. Merampok percobaan masuk Titan City berbeda dari merampok tim dungeon yang beranggotakan 100 orang, di mana para pemain hanya harus berurusan dengan satu bos sekaligus. Pengadilan masuk menyerupai pertarungan lapangan. Hanya saja, tim akan menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Dalam uji coba masuk, seseorang bisa bertemu dengan bos yang kuat kapan saja. Bahkan mungkin untuk beberapa bos muncul sekaligus. Itu tidak akan mengejutkan jika satu kesalahan menyebabkan penghapusan tim. Karena itu, mereka perlu bersiap sebelum menantang persidangan. Hanya ada satu MT di tim utama, Kola. Keputusan ini membingungkan Youlan dan yang lainnya. Kola hanya level 40, sedangkan Guardian Knight White Knight membawa level 42. Dalam hal teknik, Guardian Knight juga jauh lebih kuat dari Kola. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Kola seharusnya tidak menjadi MT tim utama. Bahkan jika Si Feng menempatkan Kola di tim utama, dia harus memasukkan MT lain. Wow, apakah ada MT tunggal yang akan menangkap bos? Namun, Si Feng tidak repot-repot menjelaskan keputusannya. Dia telah memilih Kola karena dia sebelumnya melewati epic peringkat Dragon Scale Silk ke MT. Dengan perisai ini saja, tidak ada mat lain yang bisa bersaing dengan Kola. Belum lagi, Kola menggunakan tier 1 set equipment untuk Guardian Knights. Membandingkan atribut dasar, ia lebih kuat dari Moonlight Knight, Guardian Knight level 42 AU, dengan margin yang besar. Dia adalah pilihan terbaik untuk melayani sebagai pemimpin MT. Setelah berbagai tugas telah didistribusikan, Youlan mengeluarkan kunci emas dan mulai mengucapkan mantra. Pada saat berikutnya, sepasang pintu batu hitam yang tertutup rapat muncul di aula. Pintu-pintu batu menjulang setinggi lebih dari 3 meter, dan ada banyak tanda ajaib yang terukir di batu pintu. Saat pintu tebal dan berat itu perlahan berpisah, aura yang menakutkan melonjak, dan semua orang segera merasakan tekanan mental yang kuat membebani mereka. Penindasan mental ini bisa menyaingi Grand Lords. Namun, setiap pemain di sini adalah seorang ahli. Bahkan jika penindasan mental mempengaruhi mereka, efeknya minimal. Setelah semua orang menenangkan saraf mereka, Si Feng memimpin dan melangkah melewati pintu. Satu demi satu, para pemain lain mengikutinya. Bab 919, Legenda Titan. Kota suci Titan dimakamkan di bawah tanah domain dewa. Medan kompleks dikelilingi kota Titan, membentuk labirin alami. Para pemain dapat dengan mudah tersesat di dalam labirin saat mereka mencari kota Titan. Meskipun Titan City berada di bawah tanah, kristal yang memancarkan cahaya biru terang menutupi langit-langit gua. Oleh karena itu, visibilitas bukan masalah. Setelah Si Feng dan yang lainnya memasuki gerbang transfer, mereka telah dipindahkan ke pintu masuk labirin ini. Tempat ini spektakuler. Karena ini adalah pertama kalinya Aqua Rose dan Zero Wing anggota lain di sini, mereka terpesona. Bahkan para ahli seperti White Knight dan Bloodsucker merasa pemandangan itu menakjubkan. Selain pemandangan yang spektakuler, 10 patung Titans yang menjulang-menjulang di pintu masuk. Semua 10 memancarkan aura tak terbatas. Di depan patung-patung ini, pemain seperti mereka tidak lebih penting daripada serangga. Meskipun mereka tahu bahwa pencarian Si Feng memanggil mereka untuk membantu bukanlah hal yang sederhana, setelah menyaksikan ini, mereka menjadi serius. Dengan indera yang tajam, mereka merasakan peringatan kematian dari lingkungan mereka begitu mereka mencapai daerah ini. Itu terutama berlaku untuk pintu masuk. Rasanya seperti rahang binatang raksasa. Ini hanya patung, namun mereka memiliki aura yang sangat kuat. Apakah patung-patung ini hidup? Alis ramping Aqua Rose sedikit berkerut saat dia menyapu pandangannya ke patung di depannya.
Dia bisa merasakan tekanan di sekitarnya yang berasal dari 10 patung ini. Jika mereka harus bertarung saat mandi di aura ini, mereka akan menderita kerugian. Bersantai, itu hanya patung. Tujuan mereka adalah menakuti monster dan mencegah mereka mendekat, si Feng menjelaskan. 10 patung ini adalah patung dari 10 orang kudus yang telah mendirikan kota suci Titan. Menurut legenda, setiap orang suci memiliki kekuatan yang cukup untuk menyaingi dewa. Sebelum mereka mati, ke-10 orang suci ini telah menggunakan kekuatan mereka yang tersisa untuk membangun persenjataan Titan. Selama seseorang melengkapi persenjataan Titan, orang bisa menyaingi para dewa sendiri. Namun, setelah beberapa bencana melanda kota Titan, persenjataan Titan ini telah hilang. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng cukup beruntung melihat salah satu persenjataan Titan ini. Meskipun itu hanya sepasang sarung tangan itu adalah peringkat legendaris. Sarung tangan sangat meningkatkan atribut kekuatan pemakainya. Bahkan saat menggunakan Fragmented Legendary Weapon, pemain yang memiliki sarung tangan Titan telah bertarung dengan seorang pemain yang menggunakan kapak perang peringkat legendaris hingga terhenti. Di antara peralatan di domain dewa, senjata memberikan manfaat terbesar bagi kekuatan tempur pemain. Namun sepasang sarung tangan ini telah memberikan kekuatan yang cukup untuk menyaingi senjata legendaris. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya persenjataan Titan. Menurut pendapat si Feng, adalah mungkin untuk menyaingi dewa jika seorang pemain memperoleh set lengkap armamen Titan. Sayangnya, persenjataan Titan adalah misteri bagi para pemain. Bahkan setelah 10 tahun, pemain hanya menemukan 3 persenjataan Titan. Apalagi, 3 pemain berbeda telah memilikinya. Para pemain ini telah menjadi target berbagai upaya pembunuhan di masa lalu. Baiklah, mari kita masuk, kata si Feng sambil bertepuk tangan. Setelah semua orang mengambil formasi mereka secara resmi memasuki uji coba masuk kota Titan. Setelah beberapa menit melakukan perjalanan menyusuri jalan setapak yang lurus, tim berhenti. Pemimpin, ada 4 jalan di depan. Yang mana yang harus kita ambil? Aqua Rose bertanya pada si Feng. Haruskah kita mengirim seseorang untuk melakukan pramuka? Setiap jalan terasa sama berbahaya baginya, jadi tidak mungkin untuk menentukan jalan mana yang harus mereka ambil. Jalur mana yang kamu ambil terakhir kali? Meskipun si Feng tahu jalan mana yang harus mereka ambil, dia masih bertanya pada Youlan. Kami menyelidiki keempat jalur terakhir kali kami berada di sini. Di antara mereka, seorang Great Lord menjaga jalan pertama, sementara 2 berikutnya dipenuhi dengan kap dan monster penyergap. Sejumlah besar massa menjaga yang terakhir. Setelah kami membunuh monster-monster itu, kami menemukan bahwa jalan menuju perempatan yang lain. Pada akhirnya, kami mengambil jalan bersama Tuhan yang Agung. Namun, setelah menempuh jarak yang pendek, 3 Great Lords memusnahkan kami, Youlan menjelaskan. Sejujurnya, mereka telah mengumpulkan hampir tidak ada informasi sebelum akhirnya tiba. Karenanya, Youlan berpikir untuk mencari para ahli untuk menantang ketiga bos. Ketika anggota Overwhelming Smile mengingat 3 dewa besar yang telah mengeroyok mereka, rasa dingin merambat di punggung mereka. Tidak banyak pemain yang bisa menghadapi tuan besar, belum lagi 3 tuan besar secara bersamaan. Selain itu, bahkan tim beranggotakan 100 orang akan kesulitan untuk berurusan dengan satu Great Lord di sini karena, selain dari Great Lord itu sendiri, ada banyak monster yang bepergian dengan Great Lord. Sebelum mereka berurusan dengan 3 tuan besar, monster yang lebih lemah telah mengerumuni dan membantai mereka. Jadi, itu masalahnya. Mari kita menyusuri jalan setapak dengan perempatan. Lalu, si Feng mengangguk. Umumnya, jalur dengan bos itu harus menjadi pilihan yang benar. Mengambil jalan setapak dengan perempatan adalah buang-buang waktu, jelas Youlan. Itu mungkin benar dalam game realitas virtual lainnya, tetapi dalam Gods Domain, itu hanya setengah benar, kata si Feng, terkekeh. Ini adalah ujian masuk. Tujuan utama kami adalah melewati labirin, bukan untuk mengalahkan bos, bukan begitu? Pada kenyataannya, keempat jalur menuju ke kota Titan. Jika sebuah tim cukup kuat, mereka dapat memilih jalur yang paling sulit, yang berisi berbagai bos. Jalan ini juga yang paling langsung dan akan menghemat waktu paling banyak. Sebaliknya, jalan dengan persimpangan jalan, seperti yang dikatakan Youlan, akan memakan waktu. Namun, itu adalah jalan teraman di antara mereka berempat. Kelompok Youlan telah merasa nyaman dengan pola pikir menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menantang jalan yang paling sulit setelah memasuki sidang masuk. Tidak heran mengapa mereka hanya melakukan perjalanan jarak pendek sebelum menyekat tim. Pertama kali si Feng datang ke sini dalam kehidupan sebelumnya, dia sama bodohnya. Dia dan timnya bersikeras mengambil jalan yang paling sulit dan membunuh semua bos. Pada akhirnya, mereka menderita penghapusan tim demi penghapusan tim. Untungnya, tidak seperti grup Youlan, timnya tidak sesederhana itu.
Ketika mereka menantang bos, mereka memiliki ulama yang tinggal agak jauh dari tim untuk menghidupkan kembali semua orang jika bos membantai mereka. Dengan cara ini, mereka bisa menantang bos tanpa henti. Selain itu, karena ini adalah uji coba masuk, tidak peduli berapa kali pemain meninggal di sini, mereka tidak akan kehilangan EXP setelah dihidupkan kembali, meskipun mereka akan kehilangan beberapa keterampilan. Setelah Youlan dan yang lainnya mendengar alasan Si Feng, kesadaran baru sadar pada mereka. Setelah itu, Si Feng memimpin semua orang menyusuri jalan setapak. Ketika mereka maju melalui labirin, Si Feng sering dengan sengaja mengambil jalan yang salah, memimpin tim ke dalam situasi dan perangkap yang sulit. Namun, dengan kemampuan tim, mengatasi jebakan dan level 40 atau lebih elemental beings tidak menjadi masalah. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, tim tiba di depan sebuah kuil besar. Kuil itu sebesar 5 lapangan sepak bola, dan sepasang pintu besi yang tertutup rapat menutup pintu masuknya. Sebuah patung baja dengan mata merah menyala yang berdiri setinggi lebih dari 10 meter berjalan bolak-balik di depan pintu besi ini. Ada juga kelompok patung baja kecil yang berpatroli di halaman kuil seperti tentara terlatih. Pembantai baja, Elemental Being, Grand Lord, level 44 HP 50 juta per 50 juta. Wali baja, Elemental Being, Lord, level 42 HP 7 juta per 7 juta. Steel Watcher, Elemental Being, Elite, level 40 HP 120.000 per 120.000. Kola, kamu akan menahan Steel Slugterer nanti. Mat lainnya masing-masing akan menangani satu wali. Putih, memancing monster elit itu kepada kita terlebih dahulu. Semua kelas magis akan membantu membersihkan elit. Pergi. Bab 920, Efek Epic Shield. Sister Youlan, haruskah kita pergi? Kenapa ada Grand Lord di sini? Itu lebih kuat dari bos manapun yang kita hadapi sebelumnya. Berusaha melawan itu adalah bunuh diri. Perintah Si Feng membuat anggota Overwhelming Smile terdiam. Meskipun perintah Si Feng terdengar sederhana, melaksanakannya akan sangat sulit. Monster mengepung kuil. Setidaknya ada lebih dari 400 Steel Watchers. Selain itu, ada sebanyak 6 wali baja. Setiap tim elit 20 orang akan berjuang melawan monster peringkat Lord. Hanya memikat sebagian kecil dari Steel Watchers akan menjadi tantangan. Monster-monster ini berdiri terlalu dekat satu sama lain. Jika mereka menyerang salah satu monster ini, mereka akan membuat mereka semua khawatir. Lebih dari 400 Watchers akan mengejar mereka. Semua orang, bersiap-siap. Youlan mengerti persis apa yang Si Feng coba lakukan. Namun, sementara menyadari rencana ini sulit, dia telah berkomitmen untuk kepemimpinan Si Feng. Karena dia tidak menyuarakan keprihatinan dengan rencananya, mereka harus percaya padanya. Beberapa saat kemudian, semua orang jatuh ke dalam formasi dan bersiap. Sekarang, mereka hanya harus menunggu Ranger White Knight memikat para monster. White Knight tidak terburu-buru memikat monster elit. Sebaliknya, dia berdiri di satu sisi dan menunggu dengan sabar para pengawas baja yang berpatroli untuk bergerak melewati sebelum dia menyerang. Namun, White Knight tidak menyerang monster elit secara langsung. Sebagai gantinya, dia membuat jebakan di sepanjang jalur Steel Watchers. Rangers tidak hanya mahir dalam serangan jarak jauh. Kelas itu juga mampu mengatur berbagai jenis perangkap. White Knight telah memasang Poison Trap. Ketika monster tersandung ke dalamnya, ia akan menderita puing racun dan kehilangan beberapa HP setiap 3 detik selama 15 detik. Perangkap tidak dibatasi oleh jangkauan, tetapi oleh waktu. Bahkan jika seorang pemain berjarak 100 yard dari jebakan mereka, itu masih akan memicu. Setelah membuat serangkaian jebakan, White Knight menjauhkan diri dari kuil dan menunggu patroli pengamat baja untuk kembali. Setelah beberapa menit, Steel Watchers kembali mengikuti jalan mereka sebelumnya. Tanpa ketegangan, salah satu pengamat baja memicu perangkap White Knight, dan seluruh tubuhnya mengambil rona hijau gelap. Meskipun 19 Watchers yang tersisa memperhatikan kelainan itu, White Knight berada di luar jangkauan persepsi mereka. Oleh karena itu, 19 Steel Watchers berdiri di sana tanpa peduli ketika mereka mencari musuh. Namun, Watcher baja beracun itu berbeda. Tidak hanya jebakan yang menyebabkan kerusakan, tetapi juga menderita debuff dot. Itu dibebankan ke White Knight segera. Perangkap seperti kutukan. Ketika monster jatuh ke dalam jebakan, ia akan mendeteksi targetnya setelah jangka waktu tertentu terlepas dari seberapa jauh target itu darinya. Hanya saja, periode ini tidak lama. Setelah waktu berlalu, monster itu juga akan kehilangan targetnya jika pemain masih berada di luar jangkauan persepsi. Namun, begitu Steel Watcher beracun telah pindah 10 meter lebih dekat ke White Knight dan tepat sebelum waktu yang diberikan berlalu, itu memicu perangkap racun lain. Akibatnya, Steel Watcher mengkonfirmasi keberadaan White Knight dan terus mengisi daya ke Ranger. Sedemikian rupa, Steel Watcher memicu serangkaian 3 jebakan yang memikatnya sekitar 30 meter dari teman-temannya.
Ketika Watchers baja lainnya melihat ini, mereka dengan hati-hati mengikuti Watcher beracun. Selain itu, karena Steel Watcher ini, 4 regu patroli Steel Watchers terdekat juga mulai berkumpul di posisi White Knight. Namun, setelah sekitar selusin yard, mereka meninggalkan uang muka mereka. Lagi pula, monster-monster ini tidak dapat mendeteksi musuh. Tanpa target yang jelas, pengamat baja ini tidak bisa bereaksi dengan benar. Adapun Steel Guardians dan Steel Slaughterer, mereka mengabaikan insiden itu. Sial, itu mungkin. Minor Wind terkejut melihat metode ini. Minor Wind bukan satu-satunya orang yang terkejut. Youlan dan yang lainnya juga memasang ekspresi terkejut. Dengan satu gerakan, White Knight telah memikat monster elit menjauh dari Lords dan Grand Lord yang merepotkan. Dengan ini, mereka tidak perlu takut menarik agro atasan saat mereka memusnahkan monster elit, berurusan dengan bos setelah itu akan jauh lebih mudah. Setelah pindah ke rentang persepsi Watchers, White Knight mencabut panahnya dan menembakkan 3 Frost Arrows pada Steel Watcher yang beracun. 3 panah melesat di udara dan menabrak elit beracun. Minus 6.618. Minus 6.627. Minus 13.216. Tidak hanya Steel Watcher beracun yang langsung kehilangan sebagian besar HP-nya, tetapi movement speed Ayuro dan attack speed-nya juga telah berkurang. Tepat sebelum Steel Watcher yang beracun mencapai White Knight, Ranger telah menghabiskan 120.000 HP-nya, dan tubuhnya yang berat jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Adapun Steel Watchers mengikuti dari belakang, atas perintah Si Feng, kelas jarak jauh tim membombardir monster dengan AoE attack dan control skill. Setelah beberapa saat, setiap Steel Watcher meninggal tanpa perlu MT, memberikan semua orang EXP. Setelah berurusan dengan gelombang pertama Watchers baja, gelombang berikut menjadi lebih mudah. Begitu tim telah membersihkan lebih dari separuh pengamat baja di sekitar kuil, penjagal dan penjaga baja tidak bisa lagi diam saat mereka menyerbu ke arah tim. Tidak seperti Steel Watchers dengan kecerdasan rendah, Grand Lord dan Lords segera menargetkan penyembuh. Kola, potong Tuan Agung, Met lainnya, bawa pergi Wali. Si Feng buru-buru berteriak. Kola, yang menyerupai beruang grizzly, mengangkat perisai Dragon Scale-nya dan menyerbu Grand Lord. The Steel Slaughterer menjulang tinggi seperti gunung. Di depan perawakannya yang sangat besar, Kola adalah semut yang tidak penting. Selain itu, tidak ada pemain yang bisa melawan kekuatan dakwaan Grand Lord, mereka harus menghindarinya jika mereka ingin bertahan hidup. Bertolak belakang dengan harapan, Kola bergerak lurus ke arah kaki sang Steel Slaughterer, mengangkat perisainya dan berteriak memanggil perang. Keterampilan tingkat 1, Bas Keadilan. Segera, tubuh Kola melepaskan cahaya keemasan saat ia menggandakan ukuran. Dia kemudian menabrak betis Slaughterer. Ledakan, dampak kuat menghasilkan angin kencang yang melanda pemain lain. Kola hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah mundur 3 langkah, kerusakan lebih dari minus 6.000 poin muncul di atas kepalanya. Bagi Kola, yang memiliki 22.400 HP, kerusakannya dapat diterima. Setelah tabib mengirimnya beberapa penyembuhan, HP Kola langsung pulih penuh. Adapun Steel Slaughterer, muatannya telah tiba-tiba dihentikan, dan itu sedikit gemetar. Anggota tim yang menonton terpana. Dia memblokirnya. Persis seperti itu, pikiran Youlan membeku. Tidak ada MT yang bisa melawan kekuatan Great Lord level 40. Mereka membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 met yang menghalangi untuk menghentikan salah satu serangannya. Tapi ini adalah Grand Lord, dan bahkan mengirim 5 met sama saja dengan bunuh diri. Namun, Kola telah menghentikan tuduhan Steel Slaughterer tanpa bantuan. Itu tidak bisa dipercaya. Jadi, Zero Wing memiliki MT yang sangat kuat. Aku mengerti mengapa Ye Feng mengatakan bahwa satu orang akan cukup. White Knight, Bloodsucker, dan yang lainnya juga sama terkejutnya. Meskipun mereka belum menguji kekuatan penyembelih baja secara pribadi, mereka bisa membuat tebakan yang berpendidikan. Kemungkinan besar, tidak ada MT lain di tim mereka yang dapat mereplikasi prestasi Kola untuk memenjarakan seorang Grand Lord sendirian. Epic Shield ini adalah yang terbaik. Kola sangat gembira saat dia melihat perisai di tangannya. Awalnya, dia sudah siap untuk dilemparkan ketika dia didakwa di Steel Slaughterer. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia hanya dipaksa mundur oleh 3 langkah. Namun, Kola dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya dan mulai menggunakan Shield of Vengeance melawan anak lembu Steel Slaughterer, menyebabkan minus 3,475 kerusakan. Shield of Vengeance datang dengan efek kejutan. Meskipun kerusakannya tidak terlalu tinggi, skill terasa kuat untuk orang lain dan akan menarik perhatian monster kepada pengguna skill. Dalam sekejap mata, Steel Slaughterer beralih fokus ke Kola.